Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan hari yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh bangun dari tempat tidur dan menikmati hari yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat hadirat-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami menikmati sukacita dan penyertaan-Mu yang selalu berdiam di tengah-tengah kami. Di pagi hari ini kami menyediakan waktu kami untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Kau Tuhan yang mengetuk hati dan pikiran kami, sehingga kami beroleh sukacita, beroleh yang terbaik dari firman Tuhan, yang boleh menjadi landasan di dalam hidup kami. Dan kami akan mendengarnya. Kiranya Kau Tuhan yang memberkati hamba-Mu, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman-Mu ini boleh tersampaikan dengan baik kepada umat-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Di masa ataupun momen Natal ini kami mengucapkan selamat Hari Natal di tahun 2024, dan kita sebentar lagi akan menyongsong tahun baru, yaitu 2025. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan memberikan kita yaitu sukacita Natal yang selalu bergelora di tengah-tengah kehidupan kita. Di hari ini, di tanggal 27 Desember 2024, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 44 ayat 6. Yesaya pasalnya ke-44 ayat 6. Begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Saudara-saudari, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsanya ketika saat itu menghadapi yaitu penderitaan di dalam yaitu pembuangan Babel. Hal ini Tuhan menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Allah ataupun Tuhan itu satu-satunya Allah. Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa akulah yang terdahulu. Hal ini membangun pemaknaan bahwa Allah adalah permulaan dari segala sesuatunya. Pemaknaan yang menunjukkan keutamaan dalam segi waktu, ruang, dan posisi secara hierarki. Yang hendak mau dikatakan bahwa keberadaan Tuhan sebagai yang utama di alam semesta ini. Dikatakan juga akulah yang terkemudian. Saudara-saudari, tadi dikatakan bahwa akulah yang terdahulu, menunjukkan keutamaannya dalam segi waktu dan posisi, bahkan secara ruang. Hendak dikatakan kemudian bahwa Tuhan itu adalah akhir dari segala sesuatu. Jadi untuk menghadapi akhir zaman, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kekal. Tuhan yang menantikan kita di akhir dari segala sesuatunya. Tuhan sebagai sosok yang berada pada periode akhir. Artinya berkaitan dengan peristiwa di masa yang akan datang. Saudara-saudari, sejatinya Allah di sini memberikan penguatan kepada bangsa Israel melalui Yesaya, bahwa Allah akan selalu bersama-sama dengan mereka.
Walaupun hukuman yang mereka terima di pembuangan Babel, hendak ditegaskan bahwa itu akan segera berakhir. Namun kasih setia Tuhan tidak dapat terhambat hanya karena kesalahan ataupun dosa yang mereka lakukan. Bangsa Israel sebagai umat pilihannya yang dipilih hanya sekali, artinya tidak akan dicabut. Kasih setia Tuhan, keterpilihan bangsa Israel itu tidak akan tercabut, walaupun mereka terkadang jauh dan melupakan Tuhan. Saudara-saudari, Allah hendak menyatakan keberadaannya kepada bangsa Israel, bahwa Ia tetap dan tidak pernah berubah dalam segi kesetiaannya dan kehadirannya bagi setiap umatnya. Dikatakan di sini bahwa Ia sebagai Raja Israel, sekaligus sebagai penebusnya, Raja yang memimpin bangsanya keluar dari kesengsaraan itu, dan Dia berinisiatif secara langsung melakukan penyelamatan bagi bangsa itu, yaitu mereka akan mengalami, yaitu keluar dari pembuangan Babel. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini berkaitan dengan momen kita saat ini, yaitu momen Natal. Berkaitan dengan kelahiran Yesus, keberadaannya menunjukkan eksistensinya, yaitu menebus dosa kita. Ia hendak menuntaskan, yaitu keberadaan manusia yang terlumurkan oleh dosa. Maka itu ditransformasi oleh Allah menjadi sukacita dan kedamaian. Karena apa? Karena lahirnya Sang Juru Selamat itu. Allah secara dirinya langsung berinisiatif, yaitu di dalam diri Yesus sebagai Juru Selamat. Ingatlah, Tuhan itu adalah awal dan akhir. Ia Allah yang kekal, yang patut dan seharusnya disembah dan dimuliakan. Tidak ada Allah yang lain selain dari Allah Yahweh yang mewujud di dalam diri Yesus. Nah, saudara-saudari yang terpenting pada saat ini adalah apa yang harus kita responi dalam menyambut firman ini. Yang pertama adalah jadikan Allah ataupun Tuhan itu menjadi satu-satunya di dalam hidupmu. Jangan jadikan hanya tempat persinggahan ketika engkau menghadapi penyakit, ketika engkau merasa lemah dan menghadapi penderitaan, maka dari itu kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Yang mau dikatakan di sini, jadikanlah Allah itu menjadi satu-satunya di dalam hidupmu. Tetaplah memuliakan Allah di kala duka dan senang. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, imanilah bahwa Allah kita itu kekal selama-lamanya. Maka itu selaras dengan janjinya dan juga kekekalannya dan keabadiannya. Saudara-saudari, jangan sekali-sekali menaruh hidupmu kepada ilah-ilah lain yang sekiranya menjanjikan tetapi tidak membawa kita kepada kekekalan. Percayalah kepada Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai umatnya, yaitu kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita, karena Ia adalah Allah yang kekal, awal dan akhir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami tergugah bahwa firman-Mu ini mengingatkan kami supaya kami ingat bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya,
awal dan akhir. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia di dalam-Mu, supaya kami selalu menaruh kehidupan kami segala sesuatunya hanya di hadapan Tuhan. Biarlah iman kami selalu bertumbuh dan tetap berpijak di dalam diri Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kami umat yang percaya. Kiranya Kau Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu, jemaat Tuhan HKBP Resort Surabaya, dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melawat dan menyertai hidup mereka. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Amanginang. Selamat beraktivitas, selamat Hari Natal, dan menyongsong tahun baru 2025. Horas.